Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita kondisi terakhir atau akhir-akhir ini. Hampir setiap hari kita menerima kabar duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sering kita dengarkan dari pengumuman speaker masjid di sekitar kita. Hampir setiap hari hingga kadang-kadang mencapai 5, 6, sampai 7 kali pengumuman tersebut. Itu kejadian hanya di sekitar perumahan tempat tinggal kita. Belum kabar dari WA group, dari email, dari telepon yang datangnya dari teman sekolah, teman kerja, atau teman-teman di tempat yang lain dulu. Artinya kita setiap hari menerima kabar duka. Apabila kita mendengar kabar duka setiap hari atau kabar negatif setiap hari, itu tentunya akan membahayakan kehidupan kita, terutama membahayakan psikologis kita. Kenapa? Informasi negatif yang akan kita terima juga akan mempengaruhi perasaan kita menjadi negatif. Perasaan yang negatif akan membentuk pikiran kita menjadi negatif juga. Pikiran kita akan membentuk menjadi tindakan, dan tindakan kita akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan kita akan membentuk karakter kita, dan karakter kita akan menentukan nasib kita. Maka kalau informasi yang kita terima itu kebanyakan yang negatif, akan menjadikan perasaan kita menjadi negatif juga. Kemudian pikiran kita terbawa menjadi negatif. Akibatnya apa? Apa yang terjadi? Maka nasib kita juga akan terbawa menjadi negatif. Betul nggak? Nah, pertanyaannya, bagaimana agar hal itu tidak terjadi pada diri kita? Ini yang harus kita antisipasi. Untuk mengantisipasinya, saya punya 2 hal, atau saya mempunyai 2 rahasia untuk menjaga kondisi agar tidak terpengaruh dari hal-hal yang negatif. Yang pertama adalah lakukan yang namanya happy peak. Saya dapat informasi kata-kata happy peak ini dari Dr. Erik Hansen, seorang psikolog dari Berkeley University. Erik Hansen mengatakan bahwa cara kerja otak kita atau cara kerja otak manusia ini pada dasarnya lebih suka menyimpan atau menampung hal-hal negatif dibandingkan dengan hal-hal yang positif. Jadi otak kita ini pada dasarnya lebih cenderung merekam hal-hal yang negatif dibandingkan dengan hal-hal yang positif. Nah, kalau kita sudah tahu hal ini, maka kita harus nyari solusinya. Nah, kalau kita terlalu sering mendapatkan atau mendengarkan hal-hal yang negatif, baik yang kita lihat, baik yang kita dengar, baik yang kita tonton, maka bisa mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi tindakan kita, dapat mempengaruhi kebiasaan kita, dapat mempengaruhi karakter kita, dan dapat mempengaruhi nasib kita. Erik Hansen mengatakan, jika kita sering mendapatkan informasi negatif, segera ikuti dengan hal-hal yang positif. Itu yang dinamakan happy peak. Berapa rasio happy peak antara hal yang negatif dan hal yang positif? 1:3. Artinya ketika kita mendapatkan informasi negatif 1 kali, ya, segera ikuti dengan hal-hal yang positif 3 kali. Ketika kita mendengarkan informasi negatif atau mungkin berita duka 3 kali, segera ikuti hal-hal yang positif 3 kali 3, artinya 9 kali. Pertanyaannya apa sekarang nih hal-hal yang positif yang dapat mengikuti hal yang negatif? Itu banyak sekali ragamnya. 1, contohnya membaca kitab suci. 2, mungkin kita bercanda-canda dengan keluarga kita, dengan teman kita. Kita berzikir kepada Allah. Kita memberikan hadiah kepada teman-teman kita. Kita saling telepon atau video call dengan teman-teman kita, keluarga-keluarga kita, kirim-kirim WA dengan teman-teman kita.
Atau kita sering membaca-baca buku yang mungkin membuat kita bahagia. Dan kalau suka nonton YouTube, sering-seringlah nonton channel Gito Inspirasi. Dan kebaikan-kebaikan lainnya. Hal-hal itu tadi dapat membuat kehidupan kita lebih positif dan dipenuhi dengan hal-hal kebaikan. Ingat ya, rumusnya 1:3. 1 negatif, 3 kebaikan. 1 keburukan, 3 kebaikan. Maka apabila kita menerima 5 keburukan atau kabar buruk, segera ikuti dengan 5 kali 3 kebaikan, agar kehidupan kita dipenuhi kebaikan-kebaikan. Yang kedua, lakukan happy ending. Contohnya kalau teman-teman suka nonton bioskop, itu kalau kita nonton film, pasti senangnya nonton film yang ujungnya adalah kemenangan atau kebahagiaan. Itulah yang namanya happy ending. Demikian juga dengan kehidupan kita, selalu akhiri dengan happy ending. Bagaimana caranya? Happy ending dalam kehidupan kita itu ketika kita mau menjelang tidur. Maka pastikan sebelum kita mau tidur, akhiri hari kita dengan happy ending. Contohnya, kita bersyukur atas apa yang kita terima dalam hari itu. Begitu juga dengan maafkan segala kesalahan-kesalahan orang yang dianggap mungkin melukai Anda, membuat Anda tidak nyaman. Semua maafkan. Namun apabila yang telah kita terima pada hari itu adalah dianggap sebagai keburukan, maka ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Ujung-ujungnya happy ending juga. Kalau kita akhiri dengan happy ending, maka kita akan selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Dan informasi negatif yang kita terima tidak akan terlalu berpengaruh dalam kehidupan kita. Selamat mempraktekkan. Semoga kehidupan kita selalu diakhiri dengan kebahagiaan. Dan apabila informasi ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain agar mendapatkan informasi ini. Dan pastikan informasi ini tidak berhenti hanya kepada diri Anda sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.